Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yang saya hormati Dewan Penguji Program Pendidikan Profesi Guru. Perkenalkan, saya Puji Setiono, Guru Bahasa Indonesia dari SMP Mondial Semarang. Sekaligus saya juga mahasiswa Program Profesi Guru dalam jabatan kategori 2 dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran materi teks eksposisi dengan menggunakan model problem based learning. Sebelumnya, saya ucapkan mohon maaf apabila ketika menyaksikan ada gangguan-gangguan suara atau kebocoran-bocoran suara di dalam video, dikarenakan ketika pengambilan gambar sekolah tempat saya mengajar sedang ada pentas seni. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak. Halo Pak. Silakan dipersiapkan dulu buku-bukunya, alat tulisnya dipersiapkan ya. Diperhatikan juga di area bawah tempat duduk kalian apakah ada sampah atau tidak. Ya, kalau ada silakan dibuang terlebih dahulu ya. Baik, sudah bisa kita mulai? Sudah Pak. Sudah dipersiapkan semua bukunya, alat tulisnya? Sudah. Sudah, baik kalau gitu mari kita mulai. Selamat pagi anak-anak kelas 8A. Pagi Pak. Baik, kalau gitu karena sudah siap? Ya. Kalau begitu kita awali dengan doa ya, karena kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Saya minta tolong silakan pimpin untuk berdoa ya. Yes. Baik, terima kasih Ronald. Pak Puji cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya, memastikan bahwa kalian benar-benar hadir di sini dengan kondisi yang siap dan fokus untuk mengikuti pembelajaran ya. Yang pertama ada ini. Oh ya. Andika Ronald. Iya Pak. Aulia Zakia. Aurel. Oh iya. Benedik. Brian. Dimas. Ferji. Irisa Desi. Berarti hanya Michelle yang Michelle yang tidak hadir ya. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai menyimpulkan isi teks eksposisi. Ya, kemarin kan kalian sudah belajar mengenai teori-teori eksposisi, dari pengertiannya itu apa, terus ciri-ciri eksposisinya itu bagaimana, strukturnya bagaimana. Ya. Nah, kenapa kita perlu melakukan itu? Karena untuk melatih kalian agar tidak menjadi orang yang selesai membaca tapi lupa. Jadi anak-anak ya, kenapa kita perlu menyimpulkan? Nah, seperti itu tadi ya. Jadi kita perlu tahu isinya apa. Dengan cara apa ya? Kita bisa menyimpulkan. Ya. Ketika ditanya, tadi teksnya isinya apa? Ya. Oh, tentang ini Pak. Isinya seperti ini isinya seperti ini. Nah, berarti kalian bisa menyimpulkan. Kalian tahu apa yang dibaca. Ya. Jangan tadi baca teks ini isinya apa? Nggak tahu Pak. Nah, kan berarti kalian sudah membuang-buang energi dan waktu. Ya. Selain itu, kenapa kalian perlu belajar eksposisi? Karena eksposisi itu kan menyatakan pendapat, menyampaikan tulisannya berupa pendapat, curahan yang disertai dengan fakta-fakta. Bukan hanya sekedar nulis atau menyatakan pendapat tanpa ada fakta. Itu nggak boleh. Ya. Ya. Nah, karena ada fakta ini, ketika kalian tulis dan dimuat di media, karena ada juga ya kolom-kolom atau bagian di media massa atau koran yang
menyatakan tentang atau memberikan tempat untuk kalian menuliskan curahan hati. Yang mana curahan hati itu disesuaikan dengan fakta. Contoh, ya, kalian pengen menyatakan atau memberi informasi tentang global warming itu sudah harus segera diatasi. Nah, ada banyak data yang kalian berikan dan sebagainya. Dimuat, kalian kirimkan ke media massa atau koran atau mungkin majalah yang dimuat, nah itu juga bisa menjadi passive income buat kalian atau tambahan, ya. Dan nama kalian kan menjadi lebih terkenal, siapa tahu. Nah, jadi penulis dari situlah kemungkinan nanti kalian bisa menjadi seorang penulis, ya. Ya kurang lebih seperti itu, ya. Jadi anak-anak, makanya saya minta untuk semangatlah dalam belajar. Ya, kalian sudah diberi kesempatan, kalian sudah dibiayai oleh orang tua, maka jangan disia-siakan. Ya, semangat ya untuk pembelajaran hari ini ya. Baik, terima kasih kalau begitu. Nah, baik anak-anak ya, pertemuan sebelumnya kita sudah sempat ya yang namanya membahas tentang teori-teori teks eksposisi. Ada pengertian, struktur, ciri-ciri dan lain sebagainya. Ya, termasuk ke unsur kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang Pak Puji ingin bertanya, ya, untuk mengecek pemahaman kalian masih ingat apa tidak tentang pembelajaran sebelumnya, ya, seperti itu. Yang pertama, tadi kita membahas tentang eksposisi. Masih ingat tidak apa itu eksposisi? Sekarang dipikirkan, Teks eksposisi ya Pak. Teks eksposisi teks yang berisikan informasi yang bertujuan untuk membuat pembaca wawasannya semakin luas. Ya, jadi teks yang berisi tentang informasi penting yang bertujuan untuk membuat wawasan pembaca itu luas. wawasan menjadi luas. Baik, Ronald. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin? Tidak ada. Kurang lebih setuju dengan pendapatnya Ronald. Ya, bagus. Ya, itu tadi jawaban dari Ronald. Mungkin saya menambahkan ditambahin dengan disertai dengan fakta. Ingat, ya, argumen yang diberikan dalam eksposisi sebisa mungkin disertai dengan fakta. Ya, tidak hanya opini pribadi yang tanpa ada alasan atau tanpa dasar yang jelas. Tidak diperkenankan. Ya, baik, selanjutnya berkaitan dengan, nah, dalam struktur teks eksposisi, ya, kemarin kita mengenal yang namanya tesis. Sekarang yang ingin Pak Budi tanyakan, tesis itu apa? Silakan, Teresa. Tesis itu pembukaan yang berisi pernyataan sama gagasan sesuai dengan topik yang dibahas. Pembukaan yang berisi gagasan atau pernyataan sesuai dengan topik. Ya, bagus. Ya, Teresa. Baik, sekarang salah satu unsur kebahasaannya adalah gagasan utama, ya, yang mana itu berpedoman pada jenis-jenis paragraf atau jenis pola pengembangan paragraf. Ya, nah, pola pengembangan paragraf kemarin sudah kita bahas, ada 3. Salah satunya ada yang namanya induktif. Coba diingat-ingat, ya, apa itu induktif? Silakan. Siap. Paragraf induktif itu sebuah paragraf dengan gagasan penjelasnya di awal dan gagasan utamanya di akhir. Ya, jadi paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir, bagian akhir kalimat. Ya. Kalau yang di awal apa namanya? Masih ingat nggak? Deduktif. Ayo, coba kalau yang di awal dan di akhir berarti campuran. Ya, bagus. Baik. Nah, teman-teman, mohon maaf anak-anak, ya. Jadi kalian sudah ingat tentang pembelajaran kita kemarin, ya. Kalian sudah ingat di mana saya tes, kalian ternyata masih paham, ya, masih ingat tentang teori-teori kemarin. Bagus, artinya kalian tetap belajar. Ya, pembelajaran kemarin masuk ke otak kalian. Bagus, ya. Nah, sekarang, ya, anak-anak, Kak Puji punya sebuah video yang perlu atau yang bisa kalian amati, ya, sebagai proses dasar atau latihan kalian nanti dalam menyimpulkan isinya. Ya, ada sebuah video yang perlu kalian amati. Nah, tapi ada juga pertanyaan yang perlu kalian jawab dari proses pemamatannya.
Ya, mungkin bisa ditulis biar tidak lupa. Yang pertama, ya, apa yang dibahas pada video tersebut? Kedua, informasi penting apa yang disajikan dalam video tersebut? Namanya informasi penting, hal penting, kalau bisa lebih dari satu. Menanam pohon itu wajib atau mungkin hal yang perlu dilakukan. Ketika menebang pohon harus dipilih pohon-pohon yang benar-benar sudah layak untuk ditebang. Nah, itu kan informasi-informasi penting. Nah. Terakhir, fakta apa saja yang ada pada video tersebut? Fakta, ya ingat fakta kemarin kita sudah pelajari, artinya itu benar-benar hal yang nyata, sudah tidak boleh dibantah, tidak bisa dibantah. Nah. Jadi ada 3 hal itu yang perlu kalian cari jawabannya melalui pengamatan dari video yang akan Pak Puji tayangkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Puji tidak ada? Tidak ada. Ya. Baik, kalau gitu silakan diamati. Setelah berolahraga atau beraktivitas lainnya, yang Anda butuhkan salah satunya adalah minum air putih. Selain dapat melepaskan dahaga, mengkonsumsi air mineral adalah bagian dari pola hidup sehat yang bermanfaat guna menjaga kondisi tubuh sehari-hari. Seperti yang dirasakan Lira, sejak kecil ia membiasakan minum air putih paling sedikit 2 liter setiap hari. Lira merasakan kebiasaan mengkonsumsi air putih secara rutin agar stamina-nya tetap terjaga. Aku biasanya kalau bangun tidur itu minum air putih 2 gelas setelah bangun tidur. Terus minimal per hari aku minum 2 liter. Biasanya aku kalau minum kurang dari 2 liter itu pasti sakit tenggorokan. Yang pertama, terus jadi gampang lemes, terus ujung-ujungnya tuh jadi gampang sakit aja. Imunnya mungkin jadi agak lebih berkurang kali ya. Laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menulis, minum air putih setelah bangun tidur dapat menyehatkan organ ginjal, mencegah sembelit, membuat kulit berkilau hingga melangsingkan tubuh. Dokter dan ahli gizi komunitas Tan Syatian menyatakan. Baik, kalau kalian sudah selesai dari proses mengamati video tadi, berarti harusnya sudah menemukan jawabannya dari pertanyaan yang Pak Puji berikan, ya. Nah, ini Pak Puji juga sekaligus mengetes kalian proses konsentrasi, proses memahami video, proses pengamatannya, apakah berhasil atau tidak, ya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Puji yang pertama tadi, apa yang dibahas dari video ini? Silakan, Pak Talu. Yang dibahas dari video tersebut adalah manfaat mengonsumsi air putih yang menjaga kondisi tubuh sehari-hari. Baik, manfaat minum air putih, ya. Manfaat mengonsumsi air putih yang berimbas pada kesehatan sehari-hari. Baik, dari Kalu. Mungkin ada jawaban lain? Sama, ya kurang lebih sama. Baik, ya. Sekarang yang ingin Pak Puji tanyakan adalah berkaitan dengan hal penting apa yang ada dalam video ini. Nah, coba tadi diingat-ingat, ada banyak hal penting dalam video ini tadi. Nah, coba diingat-ingat, apa saja hal penting yang disampaikan dalam video ini? Silakan. Kaji, silakan Kaji. Oke, yang pertama itu ada air putih itu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Habis itu manfaatnya ada menyehatkan organ ginjal, mencegah sembelit, membuat kulit berkilau hingga melangsingkan tubuh. Habis itu stamina-nya juga tetap terjaga. Waktu terbaik untuk mulai mencukupi kebutuhan air putih itu setelah bangun tidur. Bagus, Kaji. Ya. Dan punya jawaban lain? Tidak ada. Ya, sudah diwakilkan oleh Ferdi semua tadi. Ya, baik. Jadi ada beberapa hal penting juga yang disampaikan oleh Ferdi melalui dari dasar videonya bahwa banyak manfaat yang bisa kalian terima dari minum air putih. Tadi salah satunya mengkinclongkan kulit,
Iya. Nah, membuat kulit kinclong artinya minum air putih bisa menjadi skincare. Ya. Jadi nggak perlu lagi skincare untuk cara cukup minum air putih. Ya. Kemudian bisa diet juga tadi ya. Nah, bisa diet. Jadi untuk orang-orang yang bertubuh cabi seperti saya ini dietnya bisa dengan air putih ya. Dan yang paling penting tadi minum air putih itu paling bagus setelah bangun tidur. Ya, jangan langsung bangun tidur minumnya Pepsi. Nah, terakhir ya anak-anak, fakta apa yang disajikan dalam video tadi? Ada video tersebut. Kan ada banyak fakta kan tadi ya. Nabila, silakan Nabila. Sebagian besar organ tubuh itu terdiri atas air. Otak itu sekitar 73 sampai 75%. Otot, ginjal, dan jantung itu 79%. Kulit itu 64%. Tulang yang kelihatan keras itu 31%. Baik, ada lagi yang punya jawaban atau mungkin kurang setuju dengan jawaban dari Nabila? Ayah, silakan. Paru kenapa? 83%. Ada lagi? Azab? Kita tidak boleh tanpa konsultasi ke dokter. Ya, ada lagi? Baik, ya, ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Fakta itu tidak bisa dibantah. Artinya sudah jelas pasti. Ya, kalau saya bilang tubuh itu mengandung lemak sekitar 7 sampai 50% dalam setiap tubuh manusia. Fakta atau tidak? Fakta. Sekitar, apakah sudah hal yang pasti? Tidak. Gitu. Ya. Jadi harus hal yang memang pasti, tidak bisa terbantahkan. Ya, ingat kemarin ya dari Pak Puji ya, materi yang kemarin Pak Puji sampaikan. Nah, ya, ciri-ciri dari fakta sudah teruji kebenarannya, artinya kebenaran itu sudah tidak bisa dibantah. Ya, yang kedua, data yang akurat, bukti sebagai pendukung kebenaran, datanya jelas, ada data. Ya, pernah dilihat oleh manusia serta telah dilakukan pengujian dan pemastian di khalayak umum. Ya, artinya di sini sudah tidak bisa dibantah lagi, hal yang harusnya pasti. Ya, jadi seperti itu. Kalau pendapat seseorang, ya, menurut saya diet itu yang bagus nggak makan nasi. Diet itu yang bagus tidak makan karbo. Nah, itu pendapat pribadi, maka itu bukan jadi fakta, tapi opini. Ya, jadi fakta itu harus ya sudah jelas seperti itu. Ya, anak-anak, ya. Tadi kalian sudah melakukan pengamatan, sudah berhasil juga karena terbukti bisa menjawab pertanyaan dari Pak Puji. Ya. Nah, sekarang sebelum kalian melakukan menyimpulkan, ya, sebelum Pak Puji memberikan masalah, jadi di sini Pak Puji datang dengan membawa masalah, ya, masalah yang Pak Puji yang bawa dan kalian yang harus menyelesaikan. Nah, ya, bagaimana ya? Ya, dalam artinya di sini ada hal-hal yang perlu kalian selesaikan biar kalian pemahaman berkaitan dengan pembelajaran bisa diterima dengan baik. Tapi sebelum itu adakah pertanyaan dari kalian? Silahkan. Gimana? Silahkan guys. Cara menyimpulkan teks eksposisi dengan tepat dan benar gimana? Baik, caranya menyimpulkan teks eksposisi dengan tepat dan benar. Ya. Nah, ini ya. Langkah-langkah menyimpulkan teks. Ya. Nanti bisa juga digunakan untuk teks persuasi, eksplanasi, ya, kemudian persuasi, ya, argumentasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang pertama bisa kalian dengan perhatikan judul. Nah, jadi perhatikan dulu judulnya. Kenapa? Karena judul biasanya itu mewakili isinya. Jadinya kalian sudah ada bekal. Oh, judulnya ini berarti kemungkinan membahas tentang ini. Judulnya tentang pentingnya minum air putih. Setidaknya kalian sudah ada gambaran bahwa oh ini nanti akan bercerita atau isinya tentang pentingnya minum air putih. Seperti itu. Ya. Selanjutnya yang kedua, nah, temukan gagasan utama. Ya, dalam setiap paragraf kalian harus menentukan gagasan utama, bukan kalimat utama tapi gagasan utama. Ingat, beda ya kalimat utama dengan gagasan utama. Ya, kalau gagasan utama itu inti dari kalimat utama.
Jadi temukan dulu gagasan utamanya apa, ide pokoknya lah. Apakah itu nanti merujuknya ke deduktif atau induktif? Kalian temukan. Oh, paragraf pertama ide pokoknya tentang ini, paragraf kedua tentang ini, paragraf ketiga ini, ya. Dan terakhir, nah, dirangkai gagasan utamanya. Jadi dari gagasan utama atau ide pokok paragraf 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya kalian gabungkan, kalian rangkai dengan kalimat sendiri. Contoh ide pokok paragraf pertama itu, oh, air minum atau air putih itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Kemudian yang paragraf kedua, sayangnya air minum yang ada di Indonesia kurang sehat. Air minum di Indonesia kurang sehat. Ketiga paragrafnya, banyak sumber air yang tercemar. Nah, kemudian setelah itu kalian gabung. Minum air putih itu penting, ya, tapi di Indonesia airnya tercemar, ya, dikarenakan sumbernya yang sudah tidak baik. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi prosesnya pahami judul, temukan ide pokok pada tiap paragraf, kemudian dirangkai. Perangkaiannya tetap harus urut, jangan loncat-loncat. Ya, sesuai dengan urutan paragraf. Seperti itu, ya, Kirana dan anak-anak yang lain. Masih bingung tidak? Tidak? Aman? Jelas? Bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami berarti sekarang waktunya Pak Puji memberikan masalah kepada kalian, ya. Nah, di sini ya Pak Puji punya masalah yang butuh bantuan kalian untuk diselesaikan. Yang pertama adalah mencari fakta dan opini dari teks eksposisi yang akan Pak Puji berikan. Jadi nanti Pak Puji akan memberikan teks eksposisi, silakan coba cari mana bagian fakta, mana opininya. Itu. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, nanti silakan coba cari gagasan utamanya atau ide pokoknya dari tiap paragraf. Paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 apa, 3 apa. Dan terakhir coba disimpulkan. Coba disimpulkan intinya tentang apa. Seperti itu, ya. Tapi tenang saja, karena Pak Puji hari ini baik, ya, maka tidak masalah ini saya tidak akan berikan secara personal ke satu orang. Kasihan nanti, ya, mikirnya sendirian berat. Akan lebih baik ketika kalian bekerja sama, ya, karena pada dasarnya kan manusia makhluk sosial, artinya saling membutuhkan dengan yang lain, maka kerja sama saja, ya, gitu. Nah, untuk timnya atau kelompoknya, nah, kurang lebih seperti ini. Ya, nah, nanti silakan dikerjakan pada lembar kerja yang Pak Puji berikan. Ya, ini nanti ada namanya, silakan ditulis, nomor absen. Ya, kemudian ini, ya, nanti bisa dijawab di sini. Kalau memang kurang, bisa di baliknya saja, ditambahkan di baliknya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa ini didiskusikan dengan teman-temannya. Silakan untuk bergabung dengan teman sekelompok. Ya, bisa saling disatukan tempat duduknya biar kita diskusi. Ya. Paragraf yang baik, Pak Puji beri waktu untuk mengerjakan ini sekitar 15 menit cukup? Anak? Cukup ya? Baik, silakan dikerjakan, didiskusikan bareng-bareng. Ini juga fakta warga Jadi
Ini agak susah Pak nih. Paragraf kedua, ya. Intinya kan gini aja, tinggal kamu cocokkan antara kalimat pertama dengan terakhir, mana yang lebih umum. Kan di situ untuk menentukan kalimat utamanya. Cara ringkasnya kan gitu. Kan kalau untuk mencari ide pokok, kan kalian harus cari kalimat utama. Cara nantoin kalimat utama, kalau nggak di awal, kan di akhir kalimat, paragraf. Nah, tinggal kalian bandingkan mana paragraf awal dan terakhir yang lebih umum. Nah, kalau di akhir berarti induktif. Nah, kalau isinya sama antara kalimat pertama dan terakhir, itu campuran. Bagiannya apa kalimat? Bagian awal atau kalimat yang pertama? Kalimat pertama, fokusnya di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalau isinya sama, ya. Oke, silakan dilanjutkan. Suatu teknologi agar bisa sampah bisa dijadikan Kesulitan? Belum. Kan soalnya ini kan setiap gagasan utamanya setiap paragraf ya, bukan gagasan utama dari isi teksnya. Beda itu. Karena kan ini berdasarkan contoh-contoh tersebut, berarti kayak mengarah ke sesuatu gitu kan. Nah. Berguna. Gimana Brian? Gimana? Gak tahu sih, terserah kalian. Peranan yang pernah 2 menit lagi ya anak-anak untuk waktunya selesai dalam mengerjakan. Setelah itu nanti kalian menyampaikan hasil pekerjaan kalian. Catat dulu terus kamu Iya. Sama sudah dikelola. Kemudian sotonya adalah sabar sabar. waktu terbatas belum. Lu bikin panik dengan membuat sampai dengan mengubah sampah menjadi Jadi komposer. Dekomposer apa komposer? kompos. Baik anak-anak ya, diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Dimulai dari tugas yang pertanyaan yang pertama atau problem yang pertama, masalah yang pertama. Fakta dan opini. Silakan siapa yang mau mempresentasikan dari kelompok mana, bebas, saya bebaskan saja, tidak perlu saya tunjuk. Kita Pak. Dari kelompoknya Ronald dan kawan-kawan, silakan berdiri biar bisa terlihat dengan jelas. Disampaikan faktanya apa? Faktanya adalah warga setempat berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah daerah. Ada juga warga serta pengurus RW setempat melakukan pengolahan sampah lingkungan, dan yang terakhir sampah yang diolah adalah sampah basah langsung oleh warga. Ini adalah masyarakat harus diajari memilah sampah organik dan anorganik. Peranan pemerintah diperlukan di dalam masyarakat. Sudah, itu saja. Baik. Ada yang mungkin punya jawaban lain berkaitan dengan fakta dan opini? Itu ada fakta. Ya. Aku ada satu. Boleh, silakan. Keharusan pemerintah untuk menyiapkan dana ratusan miliar setiap tahunnya untuk perbaikan jalan-jalan. Ya, bagus. Ada lagi tambahan dari kelompok lain? Tidak ada? Baik. Lanjutnya ada di soal yang ketiga, gagasan umum. Nah, dari tiap paragraf silakan. Yang mau prestasi, kelompok ini, kelompoknya Ayah, silakan. Untuk gagasan umum dari paragraf pertama adalah sampah jadi penghasilan jika dikelola dengan baik. Paragraf kedua, produksi kompos dari sampah di lingkungan memberi pemasukan yang positif dan kegiatan bagi warga. 3. Banyak warga yang belum tahu cara pengolahan sampah sehingga peranan pemerintah itu penting. 4. Teknologi diperlukan dalam pengolahan sampah. Terima kasih. Baik, yang terakhir di bagian simpulan. Ya, silakan.
ada Ana sama Misha ya, boleh. Nanti silakan Ana. Jadi kesimpulan dari teks tersebut adalah sampah dapat dikelola supaya lebih berguna. Contohnya adalah dengan mengubah sampah menjadi kompos. Tetapi masyarakat harus diajari cara memilah sampah organik dan anorganik agar mereka bisa mengelola sampah dengan lebih baik. Selain itu, pihak swasta juga harus membantu dengan penyediaan teknologi agar usaha masyarakat diringankan. Ya, bagus. Ya. Dari Michelle, silakan. Sampah bisa dijadikan sumber pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan warga serta lingkungan di sekitarnya apabila dikelola dengan baik. Namun, pengelolaan tersebut membutuhkan teknologi yang lebih memadai dari pemerintah agar masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, ada yang mau menyaga jawaban kedua teman kalian dari Ana dan Misha? Tidak? Ya, kalau dari saya tadi sudah jelas ya, tepat. Simpulan yang disampaikan tadi sudah mewakili dari ide pokok atau gagasan utama dari tiap-tiap paragraf. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sudah presentasi, hasilnya luar biasa. Tepuk tangan buat diskusi kalian. Nah, terima kasih ya anak-anakku. Kalian sudah menyelesaikan tugas, kalian sudah mencoba untuk menyimpulkan ya. Tadi sudah disimpulkan ya, dan kalian sudah lancar. Semoga pembelajaran ini bisa kalian terima dan bisa tetap bermanfaat. Artinya tetap ada di dalam otak, tetap nempel dalam otak, tidak yang setelah keluar atau bahkan setelah saya keluar terus hilang. Ya, semoga saya jangan. Dan Pak Puji apresiasi untuk semangat kalian hari ini luar biasa. Ya, apalagi Brian tadi yang presentasinya dengan suaranya yang merdu sehingga teman-teman yang tadi terpesona ya, dengan semangatnya Ronald ya tadi ya, kemudian Ayah juga ya, itu luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Seperti itu. Nah, kalian sudah mau luar biasa dalam pembelajaran hari ini. Nah, teman anak-anak ya, sebelum kita mengakhiri ya, karena waktu kita juga sudah habis ya, sudah hampir habis maksudnya. Jadi Pak Puji ingin tanya, hari ini kita belajar apa? Silakan, ada yang mau menjawab? Nabila? Cara menyimpulkan teks eksposisi. Bagaimana caranya? Menggunakan judul. Mencari gagasan umum dari setiap paragraf. Ya. Rangkailah gagasan umum dari setiap paragraf. Ya, bagus ya. Terima kasih Nabila ya. Semoga yang lain juga ingat. Masih ingat ya? Ya. Bukan berarti Nabila menjawab terus yang lain tidak ingat ya. Kalau tidak ingat saya ulang lagi dari awal nanti. Kasihan guru selanjutnya nanti yang akan mengajar. Ya. Baik. Kalian sudah berarti paham tentang pembelajaran hari ini. Nah, kalau begitu Pak Puji pengen bertanya. Ya, Pak Puji ingin bertanya. Apakah kalian hari ini bisa menerima pembelajarannya? Bisa dipahami? Bisa. Ada kesulitan? Tidak. Senang hari ini bisa mengikuti pembelajaran? Apa yang membuat senang? Kamu membuat senang dirimu sendiri? Ya, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalian senang ya mengikuti pembelajaran hari ini ya? Nah, syukurlah. Kemudian kesulitan apa yang kalian hadapi selama proses pembelajaran? Ada tidak? Tidak ada kesulitan sama sekali? Lancar? Aman? Nabila, silakan. Ada Nabila, kalau kalian menutup haknya Nabila untuk bersuara, silakan. Oh, kesulitannya di bagian deduktif dan induktif, ya. Baik. Kalau bedanya gini ya, anak-anak, ya, deduktif itu paragraf utamanya, kalimat utamanya ada di awal, induktif di akhir. Caranya bagaimana? Kalian cukup lihat di kalimat pertama dan kalimat terakhir, mana yang lebih umum. Artinya dia tidak terikat dengan kalimat sebelumnya atau ke hal yang sebelumnya. Ya, kata tersebut, ya, hal itu, nah itu biasanya merujuk kepada hal sebelumnya. Artinya dia merincikan ke hal sebelumnya. Nah, itu artinya dia tidak kalimat umum atau tidak kalimat utama, melainkan dia penjelas karena menjelaskan hal sebelumnya. Seperti itu, ya. Begitu ya Nabila ya. Oke, yang lain juga. Baik, kalau begitu
Terakhir pertanyaan dari Pak Puji, apakah suara Pak Puji tadi tidak jelas? Jelas. Media atau tugas dari Pak Puji apakah ada yang tidak jelas? Jelas. Kalau semuanya sudah jelas, berarti tugasnya silakan dikembalikan ke Pak Puji untuk nanti Pak Puji nilai ya hasilnya secara keseluruhan. Ya. Pak Puji ingin menyampaikan bahwa pertemuan selanjutnya nanti kalian akan membahas mengenai bagaimana menulis teks eksposisi. Artinya pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk caranya membuat teks eksposisi bagaimana. Tadi kan udah dapat contoh, tadi di video juga sudah ada, di medianya tadi Wikipedia ada, pertemuan sebelumnya ada, di buku juga ada contoh-contoh teks eksposisi yang sudah kalian baca. Nah, tinggal besok pertemuan selanjutnya kalian tinggal mengaplikasikan bagaimana caranya membuat teks eksposisi. Nah, nanti di rumah kalian bisa belajar dulu ya, cari di YouTube, cari di internet tentang teori-teori atau cara-cara dalam membuat teks eksposisi. Seperti itu ya. Baik, kalau begitu sebelum kita mengakhiri ya silahkan pimpin doa. Isya silakan doa pulang. Is everybody ready to play? Yes. 1, 2, 3. Dismiss us with your blessing, but allow us to be Baik, terima kasih anak-anakku. Setelah ini silahkan kalian rapikan lagi tempat duduknya, mejanya juga. Setelah itu pulangnya nanti hati-hati, ya. Terima kasih, selamat pagi.